Ya, Ada Ibu. oke, baiklah. Ya, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Ya, puji syukur kita berkumpul di ruangan Zoom meeting ini dalam rangka pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS gelombang 2, golongan 2, angkatan 2, kelompok 4 di BBPK Jogja. Telah hadir selaku penguji adalah Ibu Dr. Rahmawati Ahmad MSI. Telah hadir kembali gitu ya selaku mentor untuk peserta yang kedua kalinya nih ya, Bu Ari ya. Ibu Ari Asnani SSI MSc PhD selaku Kepala UPA Laboratorium Terpadu Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian yang berbahagia yang akan mempresentasikan rancangan aktualisasinya pada kesempatan kali ini adalah Saudari Tiana Yustanti AMD AK. Baiklah, dalam kegiatan seminar rancangan kali ini akan diawali oleh dengan presentasi peserta dengan alokasi waktu 15 menit. Setelah itu akan ada penguatan dari Ibu Mentor dengan alokasi waktu 10 menit dan dilanjutkan dengan saran dan masukan dari Ibu Penguji dengan alokasi waktu 15 menit. Mbak Tiana, kira-kira Ya sudah Ibu, siap? siap insya Allah Ibu. Oke, saya persilahkan Mbak Tiana. Baik, mohon izin Ibu untuk share screen nih. Ya, silakan. Ya, boleh di slideshow. Sudah terlihat Ibu? Sudah, silakan Mbak Tiana. Baik, terima kasih Ibu Agnes atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Rahmawati Ahsan MSI sebagai penguji, yang saya hormati Ibu Ari Asnani SSI MSc PhD sebagai mentor, yang saya hormati Ibu Agnes J.A. Lusikoy MSI sebagai coach. Perkenalkan, saya Tiani Santi, peserta Latsar CPNS Kemendikti Saintek tahun 2026, golongan 2, angkatan 2, kelompok 4. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Digitalisasi Peminjaman Ruang Podcast berbasis QR Code, Google Form, dan Google Calendar untuk manajemen layanan di Laboratorium Promosi Kesehatan Unsud. Rancangan ini akan diaktualisasikan di unit kerja saya, yaitu di Universitas Jenderal Sudirman. Universitas Jenderal Sudirman memiliki visi pada tahun 2034 diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumber daya, pedesaan, dan kearifan lokal. Dengan misi menyelenggarakan pembelajaran berkualitas tinggi, mengembangkan penelitian dan inovasi unggul, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan transfer teknologi berkualitas tinggi, meningkatkan kualitas kerjasama dengan mitra, dan mengembangkan tata pamong universitas yang baik. Unsur juga memiliki tugas, fungsi, dan nilai sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 28 tahun 2017. Saya merupakan seorang pranata laboratorium pendidikan terampil dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Permenpan RB nomor 7 tahun 2019 tentang pengelolaan laboratorium. Rancangan ini dilakukan berawal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PPRI Nomor 17 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi dan portfolio ASN berakhlak dengan employer branding bangga melayani bangsa. Universitas Jenderal Sudirman telah memiliki fasilitas yang sangat mumpuni, salah satunya yaitu ruang podcast sebagai simbol kemajuan sarana edukasi kesehatan secara modern. Namun, masih ditemukan belum adanya digitalisasi peminjaman ruang podcast di Laboratorium Promosi Kesehatan Unsud, sehingga menghasilkan produk aktualisasi berupa digitalisasi peminjaman ruang podcast untuk manajemen layanan di Laboratorium Promosi Kesehatan Unsud. Tujuan rancangan aktualisasi ini secara umum yaitu menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak di Laboratorium Promosi Kesehatan Unsud dengan tujuan khusus meningkatkan efisiensi administrasi, mewujudkan transparansi informasi, dan memperkuat akuntabilitas pendataan. Ada beberapa isu teridentifikasi di unit kerja saya. Yang pertama, belum adanya digitalisasi peminjaman ruang podcast. Yang kedua, belum optimalnya inventarisasi alat rusak.
Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan laboratorium untuk peningkatan pendapatan negara bukan pajak. Untuk melakukan identifikasi ketiga isu tersebut, saya menyebarkan kuesioner ke Civitas Akademika, Vikas Unsud, dan diperoleh 17 jawaban, di mana dihasilkan untuk isu pertama yang menjadi prioritas dengan nilai 15, yaitu belum adanya digitalisasi peminjaman ruang podcast di Laboratorium Promosi Kesehatan Unsud. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa core isu tersebut yaitu berupa prosedur peminjaman yang masih manual, ditandai dengan chat WA ataupun secara tatap muka dengan PLP. Yang kedua, ketiadaan transparansi jadwal, di mana yang mengetahui jadwal booking ruang podcast itu hanya PLP dan pengguna saja. Dan pencatatan pemakaian yang tidak sistematis, di mana semua pencatatan peminjaman ruangan dilakukan secara manual, ditulis di kertas, sehingga rawan untuk hilang dan tercecer. Untuk menganalisis penyebabnya, saya menggunakan diagram fishbone, menggunakan metode 6M, berupa material yaitu keterbatasan formulir fisik, yang kedua metode yaitu pengisian logbook peminjaman yang manual, yang ketiga mesin yaitu belum adanya platform digital, yang keempat yaitu PLP kesulitan merekap jadwal, yang kelima mother nature yaitu alur birokrasi peminjaman yang lama, yang keenam measurement di mana data peminjaman tidak terekap secara real time. Core isu tersebut memiliki dampak yaitu terjadinya jadwal ganda atau double booking, penurunan produktivitas akademik, dan lemahnya akuntabilitas pengelolaan aset, sehingga menimbulkan gagasan kreatif berupa digitalisasi peminjaman ruang podcast berbasis QR Code, Google Form, dan Google Calendar untuk manajemen layanan di Laboratorium Promosi Kesehatan Unsur. Guna melakukan rancangan aktualisasi tersebut, terdiri atas beberapa tahapan kegiatan, di mana kegiatan 1 yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi dengan 4 tahapan kegiatan dan 4 output, di mana keseluruh tahapan kegiatan sudah mengandung ketujuh nilai ASN berakhlak, di mana pihak-pihak yang terkait adalah mentor dan penulis, sehingga ada indikasi potensi konflik kepentingan, yaitu perbedaan pandangan dalam menentukan waktu pelaksanaan dan rancangan aktualisasi. Solusi yang ditawarkan adalah mengkomunikasikan perbedaan pandangan terkait rancangan aktualisasi dan waktu pelaksanaan agar diperoleh kesepakatan bersama antara mentor dengan penulis. Untuk kegiatan kedua, yaitu melakukan persiapan teknis berupa observasi dan perancangan sistem. Di kegiatan kedua ini terdiri atas 4 tahapan kegiatan dengan 4 output dengan titik berat kepada penulis melakukan observasi alur peminjaman manual yang sebelumnya, lalu penulis mencari referensi dan melakukan tutorial integrasi sistem dan serta membuat draft flowchart alur baru. Keseluruh tahapan kegiatan 2 ini sudah mengandung ketujuh nilai ASN berakhlak dengan pihak-pihak terkait hanya penulis, sehingga tidak memunculkan potensi konflik kepentingan. Untuk kegiatan ketiga, yaitu membangun sistem digitalisasi berupa QR Code, Google Form, dan Google Calendar. Di kegiatan 3 ini terdiri atas 7 tahapan dan 7 output, di mana tahapan kegiatan yang pertama adalah mendesain antarmuka dan menyusun pertanyaan pada Google Form yang dilengkapi dengan logo unsur, dengan output tersedianya Google Form yang informatif dan user-friendly. Yang kedua, mengatur spreadsheet sebagai database respon peminjaman, dengan output adanya database peminjaman yang terintegrasi di spreadsheet. Yang ketiga, menambahkan sistem notifikasi dan persetujuan digital dengan add-on approval, dengan output adanya sistem notifikasi dan persetujuan digital dengan add-on approval. Yang keempat, mengintegrasikan data Google Form ke Google Calendar, dengan output adanya integrasi antara Google Form dan Google Calendar. Yang kelima, mengonversi tautan link Gform menjadi QR Code, dengan output adanya konversi link Gform menjadi QR Code. Yang keenam, mencetak dan melaminasi QR Code lalu menempelkan di pintu ruang podcast.
Dengan output, adanya QR code fisik terpasang di pintu ruang podcast. Yang ketujuh, melakukan uji fungsi coba secara mandiri. Dengan output, adanya laporan hasil uji coba mandiri. Adapun keseluruh tahapan kegiatan ini sudah mengandung ketujuh nilai ASN berakhlak. Dengan pihak terkait hanya penulis sehingga tidak memunculkan potensi konflik kepentingan. Adapun kegiatan 4 yaitu melakukan sosialisasi, pendampingan, dan uji coba sistem kepada pengguna. Di sini terdiri atas 4 tahapan dengan 4 output dengan titik berat kepada sosialisasi, pendampingan, dan uji coba kepada seluruh sivitas akademika Fikes Unsud. Seluruh tahapan kegiatan 4 ini sudah mengandung ketujuh nilai dasar ASN berakhlak, di mana pihak terkait yaitu penulis dan pengguna berupa dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Fikes Unsud, dan memunculkan potensi konflik kepentingan, yaitu pengguna merasa sulit move on atau berpindah dari cara lama yang manual ke cara baru yang digitalisasi, sehingga ditawarkan solusi pendekatan persuasif yang menekankan kemudahan sistem digitalisasi karena akan muncul secara real time. Adapun kegiatan 5 yaitu evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan aktualisasi. Di kegiatan 5 ini terdiri atas 3 tahapan kegiatan dengan 3 output yang menitik beratkan kepada pengumpulan feedback pengguna melalui kuesioner dan video testimoni. Keseluruh tahapan kegiatan sudah mengandung ketujuh nilai dasar ASN berakhlak dengan pihak-pihak terkait, penulis dan pengguna, yaitu dosen, mahasiswa, mahasiswi, dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Kesehatan Unsud. Di sini memunculkan potensi konflik kepentingan, yaitu memalsukan data evaluasi demi bagusnya hasil aktualisasi. Dan solusinya adalah melaporkan data sesuai fakta yang ada di lapangan. Untuk kegiatan 6 yaitu penyempurnaan laporan akhir aktualisasi. Di sini terdapat ada 7 tahapan dengan 7 output, di mana keseluruh tahapan kegiatan sudah mengandung ketujuh nilai dasar ASN berakhlak dengan pihak terkait, penulis, mentor, dan coach, dan adanya potensi konflik kepentingan berupa kecenderungan untuk prioritaskan penyelesaian administratif secara instan, sehingga solusi yang ditawarkan adalah memprioritaskan penyelesaian laporan akhir aktualisasi secara sistematis untuk kepentingan organisasi. Adapun rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak diperoleh nilai yang paling tinggi yaitu adaptif dengan 18. Hal ini sejalan dengan gagasan kreatif penulis karena adanya transformasi dari sistem manual ke sistem yang terdigitalisasi. Adapun rencana jadwal aktualisasi saya akan dilakukan selama 6 minggu pada bulan Maret dan April. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tiana untuk pemaparannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Mentor untuk memberikan penguatan terkait dengan rencana aktualisasi yang telah dipaparkan oleh Mbak Tiana kepada Ibu Ari Asnani. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat ya Bu Mbak Tiana sudah bisa memaparkan rencana untuk aktualisasinya. Kami juga sudah berdiskusi sebelumnya ya Bu Agnes, Bu Rahmawati ya, dengan Bu Tiana. Pada kesempatan kali ini ada ini Bu Tiana. Pertama ini walaupun podcast itu kan milik program studi ya atau jurusan ya Bu Tiana. Nanti sebaiknya linknya itu diintegrasikan dengan websitenya fakultas sehingga nanti bisa secara luas. Nah itu satu. Tadi kan ada link, nah itu ditaruh di fakultas. Lalu kemudian ada juga ini yang apa namanya tadi yang manipulasi data. Jadi kepentingan betul. yang konflik kan ada manipulasi data. Jadi nanti Betul. untuk evaluasi ya supaya semuanya itu anonim, untuk evaluasinya diintegrasikan dengan Monef untuk layanan fakultas. Gitu. Jadi karena itu masuk di fakultas, kemudian Monefnya masuk untuk layanan fakultas, jadi semuanya bisa anonim. Sehingga nanti kecenderungan untuk manipulatif data karena ini yang minta Mbak Tiana gitu misalnya ya itu tidak ada gitu. Baik, itu saja Bu Agnes. Ya, oke. Terima kasih Ibu Ari untuk penguatannya terkait dengan rencana aktualisasi dari Mbak Tiana.
Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Penguji untuk memberikan masukan, saran, dan juga konfirmasi gitu ya terkait dengan rencana aktualisasi yang telah dipaparkan oleh Mbak Tiana kepada Ibu Rahmawati Afan. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu moderator atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi untuk Mbak Tiana dan yang saya hormati lagi eh, Ibu Ari Asnani selaku mentor ya. Eh, saya senang Mbak Tiana sudah bisa menyajikan tulisan dan mempresentasikannya dengan baik ya, seperti pembaca berita loh. Aku tuh Masya Allah, namanya tabarakallah. wah ini enak banget di telinga gitu, ear catching ya. Terus memang seperti yang dikatakan oleh Bu Mentor, Bu Ari tadi itu sempat menjadi pertanyaan reflektif dari saya, nanti bagaimana mitigasi resiko untuk jika terjadi manipulasi data, dan ternyata sudah langsung terjawab sebelum saya mau bertanya kepada Mbak Tiana, Masya Allah ya. Masya Allah, terima Terus kasih Mbak. untuk masukan ya dari latar belakang itu sudah baik, sudah ada kekuatan dengan regulasi yang lengkap dari Undang-Undang ASN, PP, SE, Menpan dan sebagainya. Terus sudah ada keterkaitan dengan Smart ASN, sudah disebutkan. Terus ada deskripsi tentang fasilitas ruang podcast rinci sudah. Nah, mungkin perbaikannya saya lagi-lagi mengingatkan tentang ditambahkan untuk data kuantitatif, misalnya berapa kali terjadi kalau ada terjadi bentrok jadwal atau jumlah pengguna rata-rata per bulan, mungkin bisa ditambahkan biar lebih nyata dan lebih kuat tuh latar belakangnya, tulisan di latar belakang. Terus mungkin kayak seperti di kalimat akhir tesis di latar belakang bisa ditambahkan, dengan demikian diperlukan sistem digital, jadi kayak penguatan gitu ya sebelum menuju ke tata permasalahan dan tujuan ya. Diperlukan sistem digital terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pinjaman ruang podcast misalnya. Jadi biar lebih kuat ya. Siap Ibu. Tujuannya sudah baik. Terus tentang, nah ini dia sedikit ini ya, tentang profil instansi kayaknya itu terlalu panjang. Kalau saya dulu di UGM nulis skripsi tuh, aduh bisa nggak dipadatkan gitu kalau kata dosen tuh ya. Diringkas gitu. Jadi yang lebih ke fokus ke rancangan aktualisasi, misalnya posisi lab, promkes dalam struktur, terus relevansi langsung dengan isu yang diangkat, intinya itu sih. Baik. Terus untuk rancangan aktualisasi itu sudah baik, analitis dan kontekstual, dengan USG tadi ya, USG. Terus gagasan kreatifnya sudah kuat secara teknis. Nah, untuk matrik rancangan aktualisasi yang hanya perlu dipastikan, pertama bahwa kegiatan itu benar-benar mencerminkan nilai berakhlak secara konkret, bukan hanya normatif. Artinya bisa mengawinkan itu dengan yang sudah ada. Contoh yang kurang kuat nih ya, misalnya melakukan sosialisasi dengan nilai harmonis. Tapi kalau mau lebih diperkuat, saran misalnya dengan melakukan FGD dengan dosen atau mahasiswa untuk memperoleh masukan sebagai bentuk implementasi nilai kolaboratif gitu. Itu masukannya. Siap Ibu. Terus untuk kayak outputnya yang spesifik nanti ya, dipastikan outputnya spesifik dengan link Google Form yang aktif, terus screenshot Google Calendar public, terus QR code yang tercetak dan terpasang, bukan hanya mencetak tapi lupa dipasang misalnya kan, seperti itu. Dan outcome yang terukur, itu aja mungkin. Dan pertanyaan reflektif sudah dijawab oleh Bu Ari, terima kasih. Dan semangat untuk melanjutkan di habituasi dan laporan akhir, itu aja. Baik. Terima kasih Ibu Penguji untuk masukan-masukan dan juga sarannya. Tadi Mbak Tiana sudah dicatat ya? Sudah Bu Kita Aman. sesuaikan gitu ya, sesuaikan dengan arahan dari Ibu Penguji. Oke, untuk Mbak Tiana kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dikonfirmasi kepada Ibu Penguji atau mentor? Silakan. Sudah sangat mewakili sekali sih Bu.
Terima kasih atas masukan dan sarannya dari Ibu Mentor, dari Ibu Penguji. Semoga rencana habituasi saya berjalan dengan lancar hingga aktualisasi nanti. Nah, oke. Siap. Terima kasih Mbak Tiana. Nanti sekali lagi mohon bimbingan dari Bu Ari selama masa habituasi ya Bu Ari ya. Ya. Ada dua peserta nanti yang dari kelompok ini yang Iya, dimentori oleh oke. Ibu Ari gitu ya. Selamat juga Iya. kepada Mbak Tiana ya Ibu Ari. Oke, Selamat juga kepada Salam. Mbak Tiana. Ya, baik. Saya rasa cukup seminar rancangan aktualisasi dengan peserta atas nama Tiana Yustanti AMDAK. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bu wabarakatuh. Agnes, Terima Ibu kasih Bu Kasih, Bu. Ari. Rahmawati. Ya, Kita boleh Oke, izin screenshot leave akhir ya. dulu. Bu, Oke, Bu. Ibu izin sebelumnya. Screenshot akhir dulu Oke, Ibu. Bu. Izin. Ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih, Ya, baik, Ibu-ibu. terima kasih Bu Ari. Ya, Selamat melanjutkan izin aktivitas leave. Ibu. Nah. Ya Ibu, Oke. silakan.